Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini firman Tuhan sangat menolong kita ketika kita dalam kesulitan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada jawaban dari Tuhan untuk hidup kami ketika kami sedang mengalami jalan buntu, pintu tertutup. Berkati kami dengan firman Tuhan. Minta tolong Roh Kudus untuk menolong para pemirsa sekalian untuk mampu mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam segala bidang kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian. Kejadian pasal 25 ayat 21. Kejadian 25 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Saudara pemirsa, tentu Ishak mendengar cerita dulu. Bukankah 40 tahun lamanya itu apa? Ishak tinggal di kemah ibunya. Jadi tentu ibu Sarah cerita. Dulu mami dengan papi berdoa bertahun-tahun, berpuluh tahun loh, untuk sampai kamu lahir ke dunia ini. Waktu itu mami sudah sudah nenek, papimu sudah kakek. Tuhan berikan kamu sebagai anak mujizat Tuhan. Dia pasti dengar. Karena itu ketika mengalami kesulitan, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya itu. Saudara pemirsa, saya yakin bahwa kita semua sangat perlu kesaksian orang lain. Ya, beruntung bila sudah punya orang tua sebagai hamba Tuhan, orang tua sebagai majelis gereja, orang tua sebagai orang yang
menjadi aktivis di gereja masing-masing. Karena apa? Karena dari mereka sudah bisa mendengar kesaksian-kesaksian. Salah satu tadi, kenapa kok Ishak spontan berdoa? Oleh karena dia mendengar kesaksian dari mamanya, dari papanya. Bagaimana dulu mereka berjuang berpuluh tahun untuk berdoa supaya memperoleh Ishak. Saudara pemirsa, perhatikan ini baik-baik dalam hidup kita. Melalui transfer kesaksian orang lain, kita mampu mengatasi satu masalah, bahkan lebih daripada itu, sehingga kita dapat hidup berkemenangan. Dan hari ini yang saya ingin untuk kita mengajak kita untuk mengerti bahwa pengalaman Ishak dengan Ribka di sini itu mirip dengan pengalaman ayah ibunya, cuma tidak terlalu lama. Kabar baiknya ialah Tuhan mengabulkan doanya. Jadi saya ingin menolong kita semua untuk mengerti satu hal yang amat penting untuk hidup kita. Apa itu? Ketika kita mendengar orang bersaksi tentang kesembuhan, orang disembuhkan dengan mujizat Tuhan, maka jangan berhenti sampai pada kesembuhan saja. Jangan. Tetapi saudara harus juga masuk dalam berbagai wilayah yang lain. Antara lain, ketika saudara kekurangan uang, saya suka gurau begini. Tidak menggurau orang kesulitan, tetapi gurau begini. Apa gunanya kita mendengar kesaksian orang sakit sembuhkan, kemudian bagaimana cara kita memahami? Sekarang saya kurang uang, tidak ada bagian tubuh saya yang sakit. Oh ada, yang sakit apa? Dompetnya. Saudara sekalian, itulah kemampuan kita mengaplikasikan sesuatu. Kita mendengar orang kekurangan uang, usahanya bangkrut, kemudian bagaimana cara kita mengaplikasikannya kepada penyakit? Gampang saja. Apa artinya? Yang sekarang kurang ialah kita kurang sehat, kurang kuat. Apa yang bangkrut? Kalau kita kena penyakit yang tidak bisa sembuhkan, katakanlah kanker atau HIV/AIDS, maka kita kemudian mengaplikasikannya dan berharap kemudian seperti orang itu cerita, bersaksi, dia beruntung, berhasil, sukses dan makmur kemudian, dan kita aplikasikan sebagai saya pasti sembuh, saya pasti pulih, saya pasti sehat, dan kesehatan saya lebih baik daripada ketika saya belum sakit. Itu saudara sekalian. Mari kita bersama-sama hari ini beriman seperti Ishak. Tuhan mengabulkan doanya. Oh luar biasa saudara sekalian. Saya ingin menolong kita dengan satu ayat dari Mazmur pasal 50 ayat 15. Sudah dengar baik apa yang saya katakan? Mazmur 50 ayat yang ke-15. Oh luar biasa firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 50 ayat 15. Saya yang bawa Alkitab di sana, yang sedang menyaksikan program ini, saya ajak kita baca bersama-sama. Ini ayat yang sangat penting. 3, 2, 1. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Maksudnya apa saudara sekalian? Kenapa saya ajak saudara baca? Inilah kata kunci untuk kehidupan, segala bidang kehidupan yang bermasalah. Yang suruh kita berseru siapa? Yang suruh kita berseru namanya Tuhan.
Kalau dia suruh kita berseru, kalau dia suruh kita berdoa, maka Tuhan berkewajiban untuk menjawabnya. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Haleluya. Seperti tadi Ishak dalam Kejadian pasal 25 ayat 21 tadi. Berdoalah Ishak kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang sudah menjawab doa mami papinya. Ishak berdoa, Tuhan, Engkau yang sudah membawa aku lahir ke dunia sebagai buah dari doa ayah ibuku. Maka sekarang Tuhan, jawablah doaku. Dan Alkitab kita dengan jelas mengatakan, Tuhan mengabulkan, Tuhan menjawab doa Ishak. Mari sesudah mendengarkan firman Tuhan ini, lebih rajinlah saudara berdoa, berseru kepada Tuhan. Dan karena dia tadi, saudara bisa katakan begini kepada Tuhan dalam doa, Bapa, dalam nama Yesus, Engkau yang menyuruh kami berdoa dalam Mazmur 50 ayat 15. Maka sekarang Tuhan, tolong Tuhan jawab doaku nih Tuhan. Dengar doaku dan jawab doaku sekarang Tuhan. Tolonglah aku Tuhan sekarang. Dan karena Tuhan bertanggung jawab atas firman-Nya, atas janjinya, maka saudara sekalian, dia akan benar-benar menolong saudara sekalian, akan benar-benar memberikan apa yang sudah minta kepadanya. Tuhan akan menjawab doamu sebagaimana imanmu kepadanya. Dan ia memberikan untuk Ishak, Tuhan memberikan 2 kali lipat. Mengapa? Anak yang lahir kemudian 2 orang kembar. Satu namanya Esau, satu namanya Yakub. Dan kalau sudah beriman, saudara akan mengalami hal yang sama. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada hari ini untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Ajar kami untuk tekun berdoa, rajin berseru kepada Tuhan. Dan Engkau yang sudah berjanji, Engkau pasti menjawabnya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.